Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Triantoro dari kelas SI 24B dengan NPM 2431107. Di sini saya ingin memberikan materi tentang konsep statistika. Yang pertama itu pengertian. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpul, mengelola, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh, dalam survei tingkat kepuasan pelanggan, data yang diperoleh dianalisis secara statistik untuk mengetahui berapa persen pelanggan yang puas terhadap layanan. Tujuan statistika, yang pertama menyajikan data secara teratur dan mudah dipahami. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan perkiraan. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara variabel, misalnya pengaruh harga terhadap penjualan. Yang keempat, melakukan ramalan atau forecasting di masa depan berdasarkan data sebelumnya. Jenis-jenis statistika. Statistika yang pertama yaitu statistika deskriptif. Menjelaskan dan menyajikan data apa adanya tanpa penarikan kesimpulan. Contoh, menghitung rata-rata nilai ujian siswa. Yang kedua ada statistika inferensial, yaitu menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Contoh, memprediksi hasil pemilu dari survei 1000 responden. Selanjutnya itu istilah dasar dalam statistika. Istilah populasi, pengertiannya yaitu keseluruhan objek yang diteliti. Contoh, semua siswa SMA di Lampung. Sampel, pengertiannya yaitu sebagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Contohnya yaitu 100 siswa dari SMA di Bandar Lampung. Istilah selanjutnya yaitu data, pengertiannya fakta atau angka hasil pengamatan. Contohnya yaitu seperti umur, berat badan, nilai ujian. Istilah selanjutnya yang terakhir ada variabel, pengertiannya yaitu ciri atau karakteristik yang diukur. Contohnya yaitu tinggi badan, jenis kelamin, dan pendapatan. Selanjutnya ada jenis data dalam statistika. Jenis data yang pertama yaitu data kualitatif. Ciri-cirinya yaitu berupa kategori atau sifat tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya yaitu jenis kelamin, seperti laki dan perempuan, warna, dan status. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Ciri-cirinya itu berupa angka dan dapat diukur. Contohnya seperti umur, berat badan, dan penghasilan. Data kuantitatif ini dibagi lagi yaitu menjadi dua, yaitu diskrit atau yaitu bilangan bulat. Contohnya seperti jumlah anak sama dengan 3. Yang kedua yaitu ada kontinu atau bilangan pecahan. Contohnya yaitu tinggi badan sama dengan 165,5 cm. Selanjutnya tahapan dalam analisis statistika. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu dilakukan melakukan observasi, wawancara, kuesioner, eksperimen, atau dokumentasi. Contoh, survei kepuasan pelanggan melalui formulir online. Yang kedua ada pengelolaan data. Data disusun dan dibersihkan, misalnya membuat tabel frekuensi atau diagram. Yang ketiga analis data, menggunakan rumus atau metode statistik seperti rata-rata, median, regresi, korelasi, dan sebagainya. Dan yang keempat ada interpretasi data, yaitu menafsirkan hasil analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Yang terakhir yaitu yang kelima, penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram. Ukuran pemusatan data, yaitu merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Ada 3 yaitu mean, median, modus. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Secara matematis dirumuskan sebagai X sama dengan mean, n data ke n banyaknya data. Median
Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya ada median. Median pertama ada median data ganjil. Jika banyaknya data ganjil, maka akan data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data ke n tambah 1 dibagi 2. Data genap, jika banyaknya data genap, maka nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua data, yaitu data ke n bagi 2 dan n tambah 1 bagi 2. Modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak. Dengan kata lain, merupakan nilai yang paling sering muncul. Modus juga data yang tidak memiliki modus. Jika dalam sekumpulan data seluruh nilainya memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Data yang memiliki modus banyak. Jika dalam sekumpulan data terdapat beberapa nilai dengan frekuensi terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan. Jadi modusnya tidak tunggal. Contoh soal. Nilai ulangan Dewi berturut-turut adalah 80, 85, 75, 90, 85. Berapakah nilai rata-ratanya? Jawab, X sama dengan 80 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 85 dibagi 5. Hasilnya itu adalah 415 dibagi 5 sama dengan itu 83. Dari soal nomor 1, tentukan median dan modusnya. Jawabannya yaitu data setelah diurutkan 75, 80, 80, 85, 90. Jadi mediannya adalah 80. Untuk modus juga 80 karena frekuensinya paling banyak di antara data yang lain. Soal selanjutnya yaitu tentukan ukuran-ukuran pemusatan dari data di samping. Tabel siswa di Paut Lestari. Jawab. Tabel usia jumlah siswa, ada usia dikali jumlah, yaitu usia itu ada 3, 4, dan 5. Di jumlah siswa ada 8, 19, dan 23. Jadi setelah dikali 3 kali 8 yaitu ada 24, dan 4 kali 19 yaitu 76, dan 5 kali 23 adalah 115. Jadi totalnya yaitu ada total jumlah siswa itu 50, dan untuk usia dikali jumlah ada 215. Jadi mediannya X sama dengan 215 dibagi 50 yaitu 4,3. Jadi modusnya diambil nilai yang mendekati yaitu 5. Selanjutnya adalah median. Jawabannya yaitu kan di tabel sebelumnya itu ada 19, ada jumlah siswa. Jadi 9 ditambah 18 itu sama dengan 27. Jadi jumlah datanya kan ada 50, itu genap. Jadi mediannya rata-rata itu berarti ke 25 dan ke 26. Jadi itu 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan yaitu menilai hasil belajar siswa, dalam bisnis menganalisa penjualan dan perilaku konsumen, dalam pemerintahan menentukan kebijakan melestarikan penduduk, dalam yang selanjutnya ada kesehatan, meneliti penyakit, dan yang terakhir ada teknologi yaitu mengelola data pengguna aplikasi. Contoh penerapan, misalnya di Kota Bandar Lampung, pemerintah melakukan survei bencana alam, itu mengumpulkan data banjir per kecamatan, menghitung rata-rata daerah yang paling sering terkena banjir, menentukan prioritas penanganan berdasarkan hasil statistik. Untuk kesimpulannya itu statistika membantu kita memahami data secara sistematis dan mengambil keputusan tepat. Dengan statistik kita tidak hanya melihat angka, tapi mengungkapkan makna di balik data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.